Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, salah satunya nikmat oksigen yang diberikan kita secara gratis. Hingga saat ini udara di Gunawan alhamdulillah sehat dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti maaf di Jakarta. Di Gunawan relatif sehat alhamdulillah. Tapi anak-anak kelas 7F sehat ya? Sehat. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Mumtaz, Fahril. Mumtaz, Fahril? Dua orang tidak hadir karena apa? Yang Mumtaz? Kalau Fahril? Sakit karena? Baik. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar tentang karakteristik makhluk hidup atau ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama ada apa? Bergerak. Bagus. Kemudian ada apa? Bernafas. Kemudian apa lagi? Mekar terhadap rangsang. Kemudian apa lagi? Bahagia. Kemudian apa lagi? Ya. Ada yang mengatakan adaptasi menjadi salah satu karakteristik makhluk hidup, tapi ada beberapa buku seperti buku ini tidak menjadikan adaptasi sebagai salah satu karakteristik makhluk hidup. Nah, lalu agendanya hari ini apa? Agendanya hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Apa? Klasifikasi makhluk hidup. Silakan dibuka dulu sholawat Sense halaman 17. Kita sholawatan dulu. Tentang 5 kingdom. Jadi dulu ada 2 kingdom, kemudian jadi 3 kingdom. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, ada di mikroskop jadi 3 kingdom, ada di mikroskop elektron jadi 4 kingdom. Kemudian karena dasar klasifikasi yang lain jadi 5 kingdom. Nah, 5 kingdom ini adalah dasar klasifikasi yang dicetuskan oleh Robert H. Whittaker atau Robert Gardy Whittaker. Yuk kita sholawatan dulu. Saya pandu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa salim ala bareng-bareng salim ala sayyidina Maulana Muhammadin. Robert Whittaker menyempurnakan klasifikasi 4 kingdom menjadi 5 kingdom. Yang pertama namanya kingdom monera. Ciri-cirinya uniseluler prokariotik. Ciri-cirinya uniseluler prokariotik. Yang kedua yaitu protista yang memiliki membran inti dan uniseluler. Ada juga protista yang uniseluler. Contohnya itu protozoa alga atau gangga. Contohnya itu protozoa alga atau gangga. Yang ketiga fungi adalah berbagai macam jamur. Ciri-cirinya mempunyai membran inti sehingga tidak berfotosintesis, sehingga tidak berfotosintesis. Bukan
perkembangan 5 kingdom itu terjadi setelah adanya 4 kingdom dicetuskan oleh Robert H. Hager. Nah, kalian ada tugasnya adalah memperhatikan video, menyimak video. Ini akan saya putarkan, nanti saya putar 2 kali. Tugas kalian apa setelah menyimak dan melihat? Menulis apa yang ada, pernyataan tentang video, atau membuat pertanyaan tentang video yang saya tampilkan. Kita lihat dulu. Catat poin penting atau buat pertanyaan. Catat poin penting dan buat pertanyaan. Harus dicatat. Tidak harus bertanya sebenarnya, tapi yang penting punya poin penting. Nanti akan saya undi. Kalau berdasarkan presensi, nanti kalau yang ditunjuk berarti harus menyampaikan apa yang menjadi catatan kalian seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini suaranya terlalu kecil ya videonya. Tidak apa-apa, ini ada terjemahan juga. Nah, saya ulang lagi ya, ditonton baik-baik karena begini hanya 30 detik. Sudah dicatat? Sudah dicatat? Silakan tadi apa yang ada di video dicatat poin pentingnya, atau kalian boleh membuat pertanyaan. Cukup ya? Cukup. Ya sekarang kita undi. Kelas berapa ini? Kelas 7F ada berapa siswa? Jumlah presensinya ada berapa nomor? 41. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tiga. Oke, nomor 3. Nomor presensi 3. Siapa? Ayo sampaikan. Salah dan apa? Namanya juga baca. Ayo. Gak apa-apa. Sampaikan. Rumah bagi kehidupan dan bahan bakarnya adalah air. Jadi bumi itu menjadi ekosistem dalam skala yang luas. Kehidupan organisme bagus. Ada yang lain? Saya uji lagi. Ini saya hapus ya nomor 3 ya, kerja sudah menyampaikan pendapatnya aman. Itu lagi. Nomor 17. Ayo versi nomor 17. 18. Mana? 18. Spesies tumbuhan sangatlah banyak. Bagus, spesies tumbuhan sangatlah banyak. Ada kingdom lain yang jika disebutkan apa? Ada kingdom apa? Animalia, kemudian apa? Ya, protista, fungi itu juga. Tadi juga sudah disebutkan di sholawat sains. Hanya saja masalahnya apa kira-kira? Masih banyak
Tadi di video apa masalahnya? Masih banyak, Miliaran. bahkan miliaran organisme Yang belum ditemukan. belum teridentifikasi. Saya kasih tahu rahasianya ya, di Indonesia itu sebenarnya negara dengan tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia setelah Brasil. Jadi luar biasa. Tapi kenapa kok kita masih belum bisa memanfaatkannya dengan baik? Maka dari itu kita harus belajar klasifikasi. Seperti itu. Kalian tahu Rafflesia arnoldi? Terakhir ada informasi yang mengatakan bahwa Rafflesia arnoldi bisa digunakan sebagai kandidat obat COVID-19. Keren kan? Keren kan? Kemarin kakak kalian itu melakukan penelitian tentang parijoto. Ternyata juga bisa digunakan sebagai kandidat obat kanker. Itu salah satu keanekaragaman hayati di Indonesia yang melimpah. Seharusnya kita bisa memanfaatkan. Nah, sebelum bisa memanfaatkan ke arah sana, nah kita harus ada dasar klasifikasi paling dulu. Nah, maka dari itu silakan berkelompok sesuai dengan absen. Kelompok 1, presensi nomor 1 sampai 4, kelompok 2, presensi nomor 5 sampai 8, kelompok 3 mengikuti. Seperti itu ya, silakan berkelompok sekarang. Baik, hemat waktu. Segera duduk. Ini ada yang namanya LKPD. Perhatiannya, ini ada yang namanya LKPD. LKPD itu apa? Lembar Kerja Peserta Didik. Lembar Kerja Peserta Didik tentang klasifikasi makhluk hidup. Nanti setiap kelompok harus mengerjakan ini, dikerjakan secara berkelompok. Boleh diskusi untuk mempercepat waktu pengerjaan. Nanti seperti tadi saya acak nomor yang ditunjuk, nanti yang melakukan presentasi. Jadi presentasinya bukan presentasi kelompok, presentasinya adalah presentasi individu yang dilakukan secara acak. Maka dari itu yang siswa harus sungguh. Sama pendapat. Oke, untuk LKBD-nya dikerjakan semua nomor, ya kan? Kalau memang mungkin tidak bisa selesai hari ini untuk dibahas, bisa dilanjutkan di pekan depan gitu ya. Silakan gunakan buku Shalawat Sains sebagai referensi, gunakan buku paket kalian sebagai referensi, itu cukup membantu kalian. Nomor 1 soalnya tentang apa? Nomor 1 soalnya tentang apa? Takson ya, atau tingkatan nama-nama. Tingkatan nama. Berbicara tentang kingdom, ya kan? Ada berapa kingdom itu di LKPD? Ada 5. Sekarang kita menggunakan klasifikasi punya Robert Edwin. Yang pertama ada apa itu? Kingdom lantai, kemudian ada kingdom fungi, ada kingdom animalia, kingdom protista. Ya, ada buku yang mengatakan protista, ada juga yang mengatakan protista. Tinggal kita gunakan yang mana. Boleh menggunakan protista, boleh juga yang menggunakan prototista. Selanjutnya ada kingdom prokaryotik. Beragam sekali ya, seperti Nabi Adam dulu ditanya mengenai nama
nama oleh malaikat, dan alhamdulillah beliau bisa menjawab karena diajari oleh Allah secara langsung. Itu termuat di ayat suci Al-Quran di surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Coba kita perhatikan dulu sebelum mengerjakan LKPD. Di sini siapa yang suaranya bagus? Allah. Siapa yang afshoh, yang lebih fasih? Habib, ini sudah juz 1 ya, soal sudah hafal ya. Sekarang Habib mana Habib? Habib sekarang dibaca surat Al-Baqarah ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين صدق الله العلي العظيم. Berbicara tentang tadi apa namanya ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 31. Perhatikan dulu ke depan. Halo. Tapi saya baca saja ya mau. Setelah menciptakan Adam, ini tafsir Quraisy Shihab ya. Setelah menciptakan Adam, lalu mengerjakannya nama dan karakteristik benda agar ia dapat hidup dan mengambil manfaat dari alam. Allah memperlihatkan benda-benda itu kepada malaikat. Sebutkanlah kepadaku nama dan karakteristik benda-benda ini. Jika kalian beranggapan bahwa kalian lebih berhak atas kekhalifahan dan tidak ada yang lebih baik dari kalian karena ketaatan dan ibadah kalian, itu memang benar firman Allah kepada malaikat. Sepenangkapan saya terhadap tafsir Quraisy Shihab ini mengenai surat tadi, yakni dengan mengetahui karakteristik benda atau karakteristik makhluk hidup termasuk di dalamnya, maka kita bisa mengambil manfaat di dalamnya, termasuk kakak angkatan tadi. Oh, ini kelompoknya Pari Joto. Oh, ternyata setelah diuji secara ini bisa digunakan sebagai kandidat obat kanker. Itu juga dengan tadi apa sebelumnya Rafflesia Al-Nordi, setelah diuji secara ini ternyata bisa digunakan sebagai kandidat obat COVID-19 yang disebabkan oleh virus SARS-CoV. Oke, fokus lagi, silakan dikerjakan kembali. Bagus, ini kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, segera dikerjakan. Kalau bisa bagi tugas biar lebih cepat. Gimana? Nomor ya, istilah animalia secara taksonomi apa kira-kira? Karena bukan di bukunya pakai biologi tingkatan takson mulai dari setelah kingdom kira-kira ada apa? Setelah kingdom ada bawahnya apa, kemudian ada genus, kemudian apa? Silakan dicari pakai. Nomor 1 itu ditulis nama tingkatan takson. Ditulis di mana? Ditulis di titik yang telah disediakan. Gimana? Takson itu adalah cari dulu kingdom.
Akson itu apa aja pelajari di sini? Akson. Akson itu apa? Yo. Ada. Ordo dulu. Ini ada ordo. Setelah ordo apa? Klasis. Setelah klasis. Familia. Setelah familia. Jadi sudah terisi unit apa? Spesies. Nah, ini kan ada taksoni, kemudian apa? Kemudian ada apa lagi? Nah, sekarang kalian cari tingkatan takson pada ini. Silakan dibuka. Nah, ini ada takson. Tapi kalau bisa untuk apa? Untuk buat hewan. Ya, ini karena ini mau berarti apa? Hewan, ya. Ini kan hewan. Nah, setelah itu mau berarti seharusnya ilmu. Bedanya apa dengan hewan? Gimana? Bagus. Kalau hewan itu filum, kalau tumbuhan makin di divisi bisa dipahami, paham? Alhamdulillah. Urut. Halo, apakah sudah selesai? Ada yang sudah selesai, ada yang belum. Tidak apa-apa. Kita lanjutkan di pekan depan. Tapi dikumpulkan, ya kan, biar tidak hilang. Dikumpulkan dulu boleh, dilanjutkan di pekan depan biar tidak hilang. Itu boleh dikumpulkan dulu ya. Kelompok 1. Udah, tapi boleh diperbaiki di pekan depan. Ini kelompok berapa? Kelompok 5 bagus. Kelompok 3. Kelompok 2. Oh, belum sama. Sudah kok. Saya ayo boleh dikumpulkan, boleh menuju ke Ustaz Rizal. Kemudian silahkan kalian menulis refleksi. Misalnya tadi perasaannya senang, yang didapatkan pelajarannya apa, silahkan ditulis dulu tenang. Di buku, di kertas ya apa? Jangan sampai hilang ya, di buku tulis IPA. Apa yang kalian rasakan hari ini? Maksud saya adalah apa yang kalian rasakan saat pembelajaran biologi hari ini. Singkat aja, ada apa-apa, poinnya juga ada apa-apa. Buat kalimat lebih oke, lebih keren, poinnya lebih bagus. Kemudian bagaimana hubungan materi yang kalian peroleh dengan Al-Quran? Kalian kan seharusnya terinspirasi dengan Nabi Adam yang menguasai banyak ilmu, misal seperti itu. Karena punya ilmu dinaikkan berat, ya, punya ilmu bisa mengelola apa yang ada di bumi. Materi yang ada di bumi jadi handphone. Ya, intinya nomor 2, bagaimana hubungan materi hari ini dengan Al-Quran? Tadi kan sudah saya jelaskan. Nggak usah banyak-banyak.
sepintas saja dah, bahasa satu poin. Nah ini selanjutnya, poin yang selanjutnya, apakah ada kesulitan dalam belajar hari ini cerita? Sepintas saja dah usah banyak. Apakah ada kesulitan dalam pelajaran hari ini? Apakah ada kesulitan dalam pelajaran hari ini? Sudah? Sudah. Kalau sudah, saya mohon untuk disimpan. Disimpan dulu. Jangan sampai nanti juga bisa jadi dibaca oleh Ustadz Junior, bisa jadi dibaca oleh Ustadz Irsyad, juga dibaca Ustadz Rizdan. Jadi jangan sampai penting itu. Terima kasih sudah belajar pada hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang klasifikasi 5 kingdom. Kingdom yang pertama apa? Kingdom yang pertama apa? Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Masing-masing kingdom punya karakteristik. Nah, setelah tahu karakteristiknya, kalian bisa membedakan, bisa mengelompokkan. Setelah bisa mengelompokkan, bisa menggolongkan, nah kalian bisa memanfaatkan. Memanfaatkan sebagai apa? Sebagai khalifah fil ardh. Khalifah fil ardh. Gitu ya. Nah, untuk menutup pelajaran biologi di kelas 7F hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan sholawat adab murid kepada guru. 1, 2, 3. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Ayo kawan-kawan semua belajar semua ilmu agar hidup kita mulia di dunia dan di akhirat. Pertama, janganlah lupa belajar ada niatnya, apapun pelajarannya, niatnya karena Allah. Carilah keikhlasannya, carilah keridhoannya, janganlah menyakitinya. Kerjakan guru kita, tidak boleh merasani, tidak boleh mengomentari, berhusnuzon selalu apa yang dilakukannya. Jagalah nama baiknya, hormati keturunannya, selalu doakan guru, sehabis sholat fardu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Demikian pembelajaran biologi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian di masa ini dan masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.